Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Megawati Nur dari jurusan Teknologi Pendidikan semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat peraga yang biasa digunakan di sekolah menengah pertama. Nah, yang saya akan jelaskan di sini tentang alat peraga sendi gerak tangan manusia. Sendi merupakan bagian tubuh tempat bertemunya dua atau lebih berperan penting untuk tubuh. Fungsi sendi dapat merupakan menghubungkan dua tulang berinstruktur serta membantu otot untuk menggerakkan tulang. Nah, sendi itu ada 3 macam. Yang pertama itu sendi gerak, kedua sendi mati, dan 3 sendi kaku. Nah, ada berapa sih sendi gerak itu? Nah, sendi gerak itu ada 6. Yang pertama itu sendi engsel, yang kedua sendi peluru, ketiga sendi putar, keempat sendi gerak, kelima sendi pelana, dan keenam sendi gulung. Nah, saya akan menjelaskan tentang sendi engsel. Sendi engsel itu sendi di antara tulang yang dapat digerakkan satu arah, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, sendi peluru antara tulang yang digerakkan ke segala arah. Nah, sendi putar yaitu sendi yang dapat menggerakkan mempunyai poros pada tulang. Sendi geser, sendi yang memungkinkan pergeseran pada tulang. Sendi pelana menghubungkan antara tulang yang bisa digerakkan dengan dua arah. Sendi gulung, sendi yang digunakan untuk memutar seperti kepala. Sendi gulung contohnya itu yang ada di jari kita. Di tangan, sendi gulung dapat mempunyai antara beberapa yang di elips. Nah, di tulang yang lain mempunyai permukaan seperti telur sendi. Ini mempunyai dua penggerakan, yaitu membengkok dan melurus. Jadi, di sini saya akan membahas tentang sendi gulung. Nah, saya mempunyai alat peraga ini. Untuk sedotannya kita namakan sebagai tulang kita. Nah, untuk benangnya kita permukaan sebagai otot kita. Nah, seperti contohnya yang saya perlihatkan ini adalah sendi gulung. Yang bisa tadi bilang bengkok lurus. Bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat kan? Mungkin ini yang bisa saya berikan contoh. Nah, alat peraga yang kedua yaitu tangga pintar satuan panjang. Nah, cara menggunakan alat peraga ini yang biasa digunakan di pembelajaran matematika. Saya menggunakan alat peraga tangga pintar satuan panjang. Nah, saya di sini menggunakan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau menuju panah ke bawah berarti dikali 10. Kalau tanda panah ke atas berarti dibagi 10. Nah, di samping saya ada angka 1 sampai 10 dan di sebelah kanan saya ada angka 0. Nah, cara menggunakan alat peraga ini untuk lebih jelasnya saya mengerjakan latihan soal. Ya, soal pertama itu 6 cm berapa 6 meter berapa sentimeter. Nah, caranya kita ambil angka 6. Kita menaruh di angka meter. Ya, kita lurus meter. Nah, setelah itu kita mengambil angka 0. Angka 0 dan kita akan menaruh di sentimeter. 1 2. Jadi
6 meter berapa sentimeter? Nah, bisa kita lihat. Jadi jawabannya yaitu 600 cm. Soal kedua. 700 cm berapa meter? Caranya kita mengambil angka 7 dan kita akan menaruh di sentimeter. Berapa milimeter? Kita mengambil angka 0, menaruh di milimeter. Jadi tandanya ke atas berarti dia dibagi 10. Jadi sama dengan kita mengambil angka nolnya. Jadi jawabannya sentimeter. 7 cm. Ya, mungkin cukup sekian yang saya dapat jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahra Taufika, NIM 09105801199032, Program Studi Teknologi Pendidikan semester 6. Jadi, saya akan memperkenalkan dua alat peraga sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, di sini ada rantai makanan dan ada papan negara ASEAN. Di sini dibuat dari kertas, dua-duanya dibuat dari kertas. Nah, yang pertama ini ada rantai makanan yang dimana ini di print. Kita buat dulu rantai makanannya seperti apa, lalu di print dan ditempeli di kardus ya, kardus. Nah, setelah itu kita bisa memperlihatkan kepada murid bahwa di sini ada rantai makanan, yaitu ada padi sebagai produsen, ada tikus sebagai konsumen pertama, ada ular sebagai konsumen kedua, ada elang sebagai konsumen ketiga, dan ada jamur sebagai pengurai. Nah, polanya akan berulang seperti itu. Lalu yang kedua ada papan negara ASEAN. Di sini ada 10 negara ASEAN yang sudah benderanya yang sudah saya tempel di sebuah kertas. Nah, di sini dapat dilihat ada bendera negara Indonesia, Thailand, dan lain sebagainya yang dari negara-negara ASEAN. Nah, papan ini dapat digunakan ditempel di papan tulis atau di mana saja yang bisa lebih mempermudah murid untuk melihatnya. Kemudian kita akan menunjuk salah satu murid untuk menjelaskan sejarah dari negara-negara ini atau kapan negara-negara ini bergabung menjadi negara ASEAN. Nah, ini dapat digunakan sebagai alat peraga untuk mata pelajaran IPS Sekolah Menengah Pertama. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahrul Haq Usman. Saya akan menjelaskan beberapa alat peraga yang biasa kita temukan di sekolah-sekolah menengah pertama. Salah satunya adalah pesawat sederhana. Dan contoh dari pesawat sederhana itu adalah katrol. Katrol ini adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi dengan tali dan digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam mengangkat barang atau benda yang berat. Katrol terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah beban yang diberikan, yang kedua adalah seutas tali. Seutas tali ini digunakan untuk menarik atau memberikan gaya kepada beban yang akan ditarik. Dan yang ketiga adalah roda berporos ini. Roda berporos ini berfungsi untuk mempermudah atau meringankan beban yang akan diberikan kepada tali ini. Dan katrol ini juga bisa kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sumur, pekerjaan konstruksi, dan lain sebagainya yang memerlukan tenaga lebih. Dan yang kedua adalah
bandul momentum. Bandul momentum ini merupakan sebuah benda yang diikatkan pada seutas tali dan bisa berayun secara lepas dan periodik yang dijadikan sebagai dasar dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ayunan. Dalam bidang fisika, prinsip ini pertama kali ditemukan pada tahun 1602 yang ditemukan oleh seorang bernama Galileo, bahwasanya periode atau lamanya bergerak dari bandul ini akan sangat dipengaruhi oleh panjang tali ini dan arah kecepatan gravitasi. Dan jika bandul ini digerakkan pada sudut kemiringan tertentu, dia akan berayun terus-menerus dan akan berhenti jika gaya yang diberikan telah habis, dan bandul ini akan berhenti tepat pada titik pusat gravitasi kembali. Seperti itu. Mungkin cukup untuk sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.